Hai Sobat Greenfit, perkenalkan saya Gendis dari Greenfit Indonesia. Teman-teman harus kenal apa itu Greenfit Indonesia. Greenfit Indonesia adalah lembaga lintas iman yang bergerak di isu lingkungan, transisi energi, dan keadilan iklim. Di Greenfit Talk kita akan banyak sekali pembahasan dan perbincangan yang sangat seru tentang tafsir ekologi dalam kehidupan sehari-hari bersama koordinator Greenfit Indonesia, Ibu Hening Parlan. Halo, Selamat pagi Bunda, apa kabar? baik. Apa kabar Gendis? Baik Bunda. Sobat Greenfit, senang banget hari ini kita bisa ketemu sama Ibu Hening. Beliau susah banget untuk ditemui karena jadwalnya cukup padat dan kebetulan hari ini beliau bersedia untuk membahas topik yang lagi seru banget, yaitu tentang tafsir ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Bun, kalau mendengar kata iman dan bumi, menurut Bunda apa sih makna terdalam yang terlintas di hati Bunda? Makna iman dan bumi, Mbak Gendis, yang harus kita tahu adalah bumi dan iman itu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan. Iman itu berasal dari kita percaya dulu, percaya kepada Tuhan. Artinya pertama kali orang syaratnya beriman adalah kita percaya kepada sesuatu dan kita percaya kepada Sang Pencipta. Nah, kepercayaan atau keimanan seseorang itu ada tandanya. Tandanya adalah kita berikrar. Ikrarnya, kalau kita sebagai orang Islam adalah kita namanya bertauhid atau bersyahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul dan suri toladan buat kita. Ketika kita bicara tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada pesan yang sangat lekat sekali bahwa kita sesungguhnya percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Maha Esa dan Sang Pencipta. Kemudian kita percaya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan suri teladan kita. Kemudian dari situ kalau Allah menjadi kita percaya sungguh-sungguh kepadanya, artinya kita akan taat, kita tunduk, dan kita mengikuti apa yang diperintahkan dan juga apa yang dilarang. Artinya dalam konteks bumi, kita tidak boleh sama sekali merusak, melakukan pengingkaran, mengeksploitasi terhadap bumi. Orang yang bersyahadat berarti orang yang dia mengikuti seluruh ajaran Allah dan apa-apa yang disunahkan atau diteladani dari Rasulullah. Tidak ada satupun di dunia ini yang diajarkan oleh Allah untuk merusak. Tidak ada satupun di dunia ini yang dia suri teladan dari Rasulullah dan dia ternyata merupakan sesuatu yang merusak. Jadi iman dan konteks bumi adalah sesuatu yang sangat melekat. Bunda sering mengatakan bahwa bumi adalah kitab suci yang terbentang. Boleh nggak sih Bun diceritakan apa itu maksudnya? Nah, kitab suci yang terbentang itu Mbak Gendis artinya adalah bahwa bumi dan seisinya itu adalah ayat-ayat kauniyah yang itu berisi tentang ajaran-ajaran untuk dilaksanakan dan itu terkait dengan tindakan-tindakan manusia terhadap alam. Ketika kita melihat kitab suci, itu adalah sumber ilmu, sumber inspirasi, tapi juga sumber ajaran. Nah, sama dengan bumi. Di bumi itu ada semua pembelajaran, ada semua hal yang bahkan kita dapatkan dari situ. Dan ketika kita bilang bahwa bumi adalah bentangan kitab suci, disitulah kita sebenarnya belajar setiap kali. Maka kalimat pertama, Iqra, bacalah, itu artinya bukan hanya membaca apa yang tertulis, tapi juga membaca apa yang terjadi di alam semesta. Sehingga kita sebagai manusia, bisakah kita membuka kitab suci kita dengan cara yang lebih baik? Kalau kita biasanya berwudu, maka kita akan menggunakan alam kita dengan cara yang baik. Bisakah kita merawat kitab suci dengan baik? Kita harus merawatnya juga bumi ini dengan baik. Bisakah kita mengamalkan apa yang ada kitab suci di dalam kitab suci dengan baik? Kita berarti harus menggunakan isi bumi ini dengan baik, menjaganya, merawatnya, dan memuliakannya. Jadi mari ajak teman-teman Mbak Gendis yang ada di sahabat Greenfit Indonesia untuk semuanya menjaga, merawat, dan memuliakan bumi ini sebagaimana kita menjaga dan merawat, membaca, dan mengilhami apa yang ada di dalam kitab suci. Wah, keren banget ya Bunda penjelasan Bunda tadi. Jadi bumi itu bukan sekadar tempat kita tinggal, tapi juga tempat kita belajar tentang rasa syukur.
Iya, benar sekali Mbak Gendis. Jadi Green Faith itu mengilhami gerakannya dari berbagai lintas agama yang berasal dari kitab suci dan segala yang dipercayai oleh saudara-saudara kita, lintas iman. Nah, ketika kita melihat bumi adalah sebuah spiritualitas yang menghubungkan antara manusia dengan alam. Ketika kita bersikap kasar dan aniaya terhadap bumi, kita ibaratkan bahwa kita bersikap tidak baik terhadap apa yang kita miliki. Maka yang terjadi adalah apa yang kita miliki itu akan rusak. Apa yang kita miliki itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Beda kalau kita menjaga dan merawatnya, akan muncul keindahan, dan disitulah maka bumi diciptakan bukan hanya untuk diambil manfaatnya, tetapi sebagai sebuah sarana agar kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan segala yang diciptakan oleh Allah. Kita dalam 24 jam tidak akan terlepas dari bumi. Bangun tidur dan selama hidup kita tidak terlepas dari oksigen. Kita menghirup udara yang segar. Nah, kemudian dalam bertindak mulai dari minum, kemudian makan, mandi, melakukan aktivitas, semua melekat kepada bumi. Sehingga segala hal yang ada di bumi bukan hanya untuk kita rengkuh, kita peluk, tetapi juga segala sesuatu yang kita ambil nggak boleh berlebihan, tidak boleh merusak, dan kita semua harus bersyukur kepada Tuhan bahwa segala ciptaannya diberikan kepada kita dengan sangat sempurna. Wah Bun, tadi penjelasannya tuh cukup panjang ya. Jadi kalau misalnya kita persingkat, apa sih hubungan spiritualitas dan ekologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi tadi kan panjang ya Mbak Gendis. Jadi di dalam hati kita itu ada segala suatu rasa, iman. Nah, kemudian di dalam leher kita itu ada segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam bumi. Nah, selain itu kayak misalnya sebagai gambaran bahwa itu sangat dekat, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ekologinya itu nggak ada, maka manusia akan mati. Kalau iman, kalau orang yang ada di dalam alam tapi tidak punya keimanan, maka ekologi itu akan rusak. Kalau keimanannya itu kering, artinya dia tidak menggunakan nilai-nilai agama untuk merawat bumi, maka keimanannya itu tidak sempurna. Jadi ekologi dan keimanan seseorang itu sangat erat. Inilah yang kemudian kita maksud dengan ekoteologi. Begitu Mbak Gendis. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, apa sih Bun hal-hal yang biasanya bisa kita lakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai tersebut? Oke, yang bisa dilakukan sehari-hari oleh sahabat Green Faith itu sangat banyak. Jadi misalnya ketika kita semua orang yang ada di lingkungan sahabat Green Faith itu mengaku punya agama, mari kita mulai dengan apa yang paling mudah. Contoh, kalau yang beragama Islam, misalnya dia akan memulai untuk makan, minum dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita bicara tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita juga harus kasih dan sayang dengan segala makanan kita. Kita artinya tidak menyisakan makanan untuk dibuang. Kita tidak menggunakan bahan-bahan pada saat kita makan dengan bahan-bahan yang tidak bisa diurai bumi. Misalnya udah baik makannya kita dengan pakai basmalah, tapi ternyata tempatnya pakai styrofoam. Kemudian hal yang lain, kemana-mana misalnya ke gereja, yuk kita bikin acara di gereja dengan, kalau ke gereja kita juga menggunakan membawa tumbler gitu. Kemudian ada misalnya bagaimana kalau kita ke pura untuk beribadah. Oke, kalau gitu kita ke pura, mari kita semua menjaga bumi dengan cara merawat bunga-bunga. Bagaimana kita merawat embung-embung yang ada. Jadi semua hal yang kecil-kecil bisa kita lakukan. Mulai dari diri sendiri. Yang tidak mau berkegiatan di luar, mulai dengan bikin sosial media, melakukan kampanye. Jadi Mbak Gendis, mulailah dari diri sendiri untuk merubah cara-cara kita agar kita punya harapan dan selalu punya positif thinking untuk terus bergerak terhadap sesama dan terhadap bumi. Jadi teman-teman, sebenarnya ini semua tuh ternyata deket banget ya sama diri kita. Ada nggak sih Bun pengalaman pribadi Bunda yang Bunda bisa ceritain ke teman-teman?
Pengalaman pribadi tentu saja banyak sekali, apalagi dari masa kecil, kemudian masa muda, sekarang saya sudah menjadi senior atau menjadi lebih masa tua gitu. Nah, pengalaman mungkin yang sangat berkesan buat diri saya itu tidak jauh-jauh ya. Jadi waktu saya kecil di kampung, di namanya kampung saya di Wonogiri, di sebuah desa, saya selalu main ke langgar. Langgar itu kayak masjid kecil atau musola, dan kita selalu mandi di kali, kemudian kita mengambil air wudhu bareng-bareng. Nah, ternyata setelah saya gede, bahkan saya SMA saja, air di kali udah nggak bisa dipakai mandi karena udah kering. Nah, dari situ sebenarnya saya berpikir ada yang berubah. Kemudian dulu kalau yang namanya orang tua itu sering panen sampai berkali-kali. Ternyata sekarang orang tua saya nggak bisa panen berkali-kali, paling maksimal panen 2 kali padi. Nah, sehingga ternyata lama-kelamaan saya berpikir ini ada yang berubah di bumi ini. Lalu siapa yang sesungguhnya merusak? Yang merusak adalah kepentingan-kepentingan yang lebih besar, dan kepentingan-kepentingan itu sering atas nama ekonomi. Makanya buat saya kenapa penting bahwa kita itu harus meletakkan urusan-urusan keimanan dan urusan-urusan ekologi atau lingkungan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, sehingga paling tidak apa yang sudah kita rasakan kebaikan di masa kecil itu juga bisa dirasakan kebaikan di setelah dewasa. Sehingga kami kemudian mengkaji dari situ, oh ternyata ayat-ayat Al-Quran, hadis itu mempunyai nilai dan semangat yang sangat luar biasa untuk merawat dan menjaga bumi. Dari situlah pengalaman harian saya zaman kecil membentuk saya untuk berkampanye terhadap bumi. Nah, Bun, ngomong-ngomong soal pengalaman, Bun, kira-kira kalau di masa sekarang untuk anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu-gitu tuh kira-kira apa ya, Bun? Nah, anak Gen Z kan biasanya hobinya itu yang kelihatan di sosial media. Silahkan teman-teman mungkin bisa berkampanye. Ambil satu ayat yang bisa berhubungan dengan penyelamatan lingkungan. Misalnya ada hadis tentang menanam pohon. Bahkan ketika besok pagi mati pun, hari ini kalian memegang bibit tanaman, maka silahkan ditanam. Ada yang tentang penghematan air, silahkan menghemat air. Tapi juga dalam keseharian, anak-anak Gen Z itu mungkin dia bisa berkampanye untuk menggunakan tumbler, untuk menanam pohon. Sekarang musim lari, maka berlari dengan cara setiap kilometer diasosiasikan dengan penanaman pohon. Kemudian untuk menjaga agar pengurangan karbon dunia, kemana-mana lebih banyak jalan kaki. Kemudian bagaimana berhemat terhadap energi. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan kalau kita berbasis keimanan, itu akan menjadi amalan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Semua perlakuan kita menjadi ibadah, dan kalau itu berkepanjangan bisa menjadi amal jariah. Jadi emang generasi muda itu gampang banget ya, Bun, karena udah semuanya tuh serba gadget, terus kita tuh udah sangat aktif banget dan masif banget di sosial media. Ternyata hal terkecil dan termudah itu tuh sekarang sebenarnya untuk memanfaatkan sosial media sebagai alat platform untuk kita campaign soal isu-isu lingkungan gitu ya, Bun. Benar sekali Mbak Gendis. Jadi teman-teman muda semuanya berkontribusi terhadap bumi dari apa yang kalian punya, dari apa yang kalian miliki. Tidak usah jauh-jauh kamu harus kemana untuk melakukan penyelamatan bumi, tapi kemudian lakukan itu dengan yang terdekat. Ketika kamu pegang handphone, gunakan itu sebagai sarana dakwah. Gunakan itu sebagai sarana agar kita bisa mensosialisasikan hal-hal yang sesungguhnya ada dalam ayat-ayat kitab masing-masing. Baiklah Sobat Green Faith Indonesia, kita sudah berada di penghujung ngobrol-ngobrol yang panjang dan menyejukkan hati tadi. Terima kasih kepada Bunda Hening. Sangat menginspiratif banget obrolan kita tadi. Terima kasih Sobat Green Faith, sampai jumpa di perbincangan kita berikutnya. Dadah!